Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan kebaikannya tidak pernah berubah. Selalu ada di setiap hari di hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melalui semua aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kejadian 50 ayat 21. Tertulis demikian, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Kejadian mengandung ada banyak hal, nasihat penting, dan perintah yang mengajar kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Berbagai peristiwa dalam kitab Kejadian mengajarkan kita akan begitu banyak hal dalam berbagai aspek di hidup kita, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Dari sekian banyak hal pelajaran yang kita dapatkan dari kitab Kejadian, dalam kesempatan kali ini ada 8 hal penting yang berkaitan dengan keluarga yang kita pelajari dari kitab Kejadian ini. Yang pertama adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan di dunia adalah keluarga. Terdiri dari Adam dan Hawa. Hawa ditetapkan Tuhan sebagai penolong bagi Adam, dan Adam sebagai kepala keluarga. Karya dan rancangan Tuhan bagi keluarga adalah begitu indah. Tuhan merancangkan sukacita, kebahagiaan, berkat di dalam keluarga. Yang kedua, saudara, iblis ingin menghancurkan keluarga dengan memunculkan konflik dan saling menyalahkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam menyalahkan Hawa. Hawa kemudian menyalahkan ular. Seharusnya setiap kesalahan perlu diakui. Tidak perlu melempar kesalahan kepada yang lain. Kita perlu mengakui kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita, dan berani bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Yang ketiga, kebencian menghancurkan hubungan dalam keluarga, bahkan menghilangkan nyawa keluarga. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri, karena benci. Akibat dari perbuatannya, 1/4 penduduk dunia saat itu menjadi punah, dan yang punah itu adalah bagian dari keluarga Kain. Itu sebabnya jangan biarkan kebencian menghancurkan keluarga kita. Yang keempat, kesatuan iman dalam keluarga dan ibadah kepada Tuhan merupakan hal yang penting. Nuh dan keluarganya bersama-sama satu dalam iman, beribadah kepada Tuhan. Seandainya hanya Nuh saja yang beribadah dan percaya, maka istri dan anak-anaknya serta ketiga mantunya tidak akan selamat. Yang kelima, berdoa untuk keluarga adalah hal yang harus dilakukan. Abraham berdoa syafaat untuk Lot dan keluarganya yang tinggal di Sodom yang akan dihancurkan Tuhan. Kita semua perlu berdoa bagi keluarga kita. Yang keenam, kepercayaan bersama pada janji Tuhan merupakan kunci untuk mengalami berkat dalam keluarga. Abraham dan Sarah mengalami pergumulan dalam iman mereka kepada janji Tuhan. Mereka sempat ragu, dan keraguan itu membuat Sarah menyuruh Abraham mengambil Hagar demi memperoleh keturunan. Padahal janji Tuhan adalah untuk memberi keturunan melalui Sarah. Suami dan istri perlu percaya bersama-sama, menguatkan iman
pada janji firman Tuhan. Yang ketujuh, iri hati dan keinginan menjadi yang terbesar dalam keluarga membawa pada permusuhan. Saudara-saudara Yusuf iri, dengki terhadap Yusuf, sehingga mereka memusuhi dan bahkan menjualnya ke Mesir sebagai budak. Begitulah jadinya kalau saudara bersaudara, adik kakak dalam satu keluarga, saling mendengki dan iri hati. Yang ada hanya permusuhan dan tidak ada kedamaian. Yang kedelapan, kasih mengampuni dan memulihkan hubungan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, sekalipun ia telah diperlakukan dengan tidak baik. Dalam Kejadian 50 ayat 21 ini tertulis perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil hal-hal yang baik dari kitab Kejadian berkaitan dengan keluarga kita masing-masing. Jangan biarkan keluarga kita hancur karena iri hati dan kebencian. Hargai dan kasihi keluarga kita. Berdoa dan bersatulah selalu dalam iman. Percaya pada janji Tuhan agar mengalami berkat dan mujizatnya dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tolong kami untuk lebih lagi mengerti dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu, mempraktekkan kehidupan yang beriman percaya kepadamu, setia dan senantiasa penuh kasih kepada sesama kami, dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Tolong kami supaya hati kami penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh iman dan pengharapan selalu kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, lawat setiap kami dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, dan semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu, menerima rahmat, anugerah, dan kasih karunia-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.